أنا الداعي بإيماني أنا الإسلام رباني سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, apa kabar semuanya ini? Sehat, segar, bugar? Ibu-ibu, gimana? Ngantuk atau fresh? Hah? Setelah sahur, terus sholat, sekarang ngantuk atau tambah segar? Saya ingin bertanya, apa rasanya kita sholat tadi? Gimana? Enak atau nggak ada rasa? Hah? Siapa yang tahu apa yang dibaca oleh imam tadi? Ibu, ada yang tahu? Apa yang dibaca tadi? Ya, maksud saya Al-Quran. Ya. Surat apa? Ada yang nyangkut nggak? Hah? Siapa yang tahu surat apa? Lah kalau imam tahu, iya, imam yang baca. Rasanya gimana? Bacaannya tadi gimana rasanya? Enak? Enak. Iya. Saya sebenarnya sudah menyiapkan materi lain, tapi karena mendengar bacaan tadi, saya berbalik. Sedikit saya akan sampaikan satu ayat atau dua ayat dari ayat yang dibacakan oleh imam tadi. Bapak Ibu tadi mendengarkan enak kan? Enak. Tapi itu ya karena Bapak Ibu nggak tahu kan, surat apa nggak tahu juga. Jangan-jangan isinya nggak tahu juga. Nah, ini yang jadi masalah. Itulah Al-Quran. Ya, Al-Quran itu memang bacaannya saja kalau kita dengar enak. Tapi mari kita lanjutkan. Bagaimana andaikan kita tahu isinya? Gitu. Kalau kita dengar saja itu sudah enak. Bagaimana sebenarnya kalau kita tahu isinya? Dan bagaimana kita saat sholat diimamin oleh imam yang bacaannya bagus dan kita tahu isinya? Kira-kira bagaimana sholat kita? Tapi kalau hanya sekedar enak saja, nggak tahu isinya, kira-kira juga bagaimana rasanya? Kita mencium aroma apel, enak, betul? Apakah kita akan puas hanya mencium aroma apel saja dan tidak ingin untuk melanjutkan menikmati isinya? Gimana Ibu? Mau beli apel itu dicium-cium saja atau dimakan? Aroma sate itu biarlah kita cukup dapat apa? Aromanya saja, asapnya saja. Atau kita mau menikmati, memakan ya satenya. Inilah ya, terus terang saya merasakan nikmat salat tadi. Dan nikmatnya itu karena langsung terbayang. Dan insya Allah ya
sebatas yang saya tahu artinya. Oleh karena itu, andaikan pagi ini saya disuruh untuk mengulas arti yang dibaca tadi, ya insya Allah sampai zuhur mungkin nggak selesai isinya, karena luar biasa. Terbayang bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, misalnya satu ayat yang terakhir itu tadi di surat Al-Anfal. Ayat yang terakhir yang dibacakan imam tadi itu ayat 22. Dan ya sebelum-sebelumnya memang ya ada nikmatnya, tapi ada yang menggetarkan, ada yang mengerikan. Termasuk juga ada yang sangat menusuk. Antara lain ya, manusia itu kalau nggak mau mendengar ayat Allah, nggak mau mendengar ajaran Nabi, itu disebutkan syarrat dawab, sebagai seburuk-buruk binatang yang melata, dan dianggap tidak berakal, nggak punya akal. Dibacakan Quran tapi kok nggak mau mendengar, nggak mau ikut, nggak tersentuh, itu disebut sebagai syarrat dawab. Inna syarrat dawab, seburuk-buruk binatang yang melata. Inna syarrad dawabi 'indallahi summul bukmul ladina la yaqilun. Sesungguhnya seburuk-buruk makhluk yang melata, binatang melata di sisi Allah adalah orang yang peka, yang buta, yang peka, yang tidak berakal. Dan itu tentu saja maksudnya adalah bukan kambing, bukan sapi kan, tapi maksudnya adalah manusia saat itu yang tidak mau mendengar Al-Quran, yang tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu saja bukan hanya manusia saat itu, tapi manusia sampai ya hari kiamat nanti. Kalau nggak mendengarkan Al-Quran, nggak mau mengikuti Al-Quran, nggak mau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah lebih buruk daripada binatang apapun yang melata di muka bumi ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari kita lihat ayat yang terakhir tadi yang dibacakan. Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Ya, setelah dilukiskan bahwa kondisi masyarakat saat itu, khususnya yang di Makkah ya, di Makkah saat itu kan mayoritas tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mayoritas ikut Abu Jahal, Abu Lahab, dan seterusnya. Maka tempo hari kita tanyakan kan, kita ini ya, mari bersyukur kepada Allah, karena ternyata meskipun kita tidak hidup di zaman Nabi, tapi alhamdulillah kita beriman kepada Nabi. Karena banyak dulu orang yang hidup di zaman Nabi tapi justru ingkar kepada Nabi. Nah, andaikan kita juga hidup di zaman itu, gimana kira-kira? Kita termasuk yang beriman atau termasuk yang ikut Abu Jahal? Itu. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Enggak apa-apa ya Allah, enggak hidup di zaman Nabi. Yang penting kami beriman kepada Nabi kan. Karena kalau hidup di zaman Nabi belum tentu juga. Karena buktinya mayoritas saat itu tidak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kendati pun demikian, sampai juga mereka itu melampaui batas. Jadi mereka itu sampai nantang juga. Jadi sampai nantang. Ayat sebelumnya itu, dan ingatlah ketika mereka berkata, Allahumma in kana hadha wal haqq min 'indik. Ya Allah. Jadi mereka itu kenal Allah. Artinya mereka itu juga berdoanya kepada Allah.
Jadi mereka bukan orang-orang ateis. Jadi orang-orang musyrik saat itu juga lihat berdoa, ya Allah, Allahumma in kana huwal haqq, in kana hadha huwal haqq, jika ini benar, Al-Quran itu benar, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu benar darimu, fa'amtir alaina hijaratan minas sama, ya Allah, maka biarlah turunkan batu kepada kami dari langit, awi'tina bi'adzabin alim, atau datangkan kepada kami azab yang sangat pedih. Coba, begitu kerasnya hati mereka dan begitu menantangnya hati mereka dan pikiran mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjawab, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum, Allah tidaklah bakal mengazab mereka. Allah tidak akan menurunkan hujan batu kepada mereka. Allah tidak akan menyiksa mereka di dunia saat itu. Wa anta fihim, selama kamu masih ada di tengah-tengah mereka, wahai Muhammad. Masya Allah, betapa hebatnya yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad. Allah tidak akan mengadab mereka bagaimanapun ingkarnya mereka, biarlah selama kamu masih di tengah-tengah mereka, wahai Muhammad. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak akan mengadab mereka sedang mereka mau beristighfar, mau bertaubat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dalam hidup ini sebenarnya jelas, ya, sangat jelas. Manusia itu memang diciptakan oleh Allah untuk hidup di dunia ini kan diuji, dan akan diberikan akhir daripada ya kehidupan manusia sebagai balasan dengan pedoman dan dengan patokan, siapa yang ikut Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala maka selamat, dan siapa yang tidak mau ikut Nabi maka celaka. Ini patokannya, patokan dalam hidup, dan ini di dunia dan di akhirat. Dan Allah sudah tunjukkan berulang kali, siapa yang ikut Nabi, umat yang ikut Nabi selamat. Siapa yang tidak ikut Nabi maka binasa. Yang ikut Nabi Nuh selamat, meskipun hanya satu perahu. Yang tidak ikut Nabi Nuh celaka, meskipun istrinya, anaknya. Karena rupanya ikut Nabi Nuh hanya ikut makan, tapi pas sholat enggak. Maka hati-hati. Keterkaitan dengan Nabi Nuh hanya keterkaitan biologis, tapi ternyata tidak secara ideologis, maka enggak selamat. Saat diutusnya Nabi Ibrahim, Nabi Lut juga sama. Yang ikut Nabi Ibrahim selamat, yang tidak ikut Nabi Ibrahim celaka. Termasuk bapaknya Nabi Ibrahim celaka juga. Sehingga Nabi Ibrahim sampai enggak boleh untuk mendoakan, mirip dengan Nabi Nuh yang tidak boleh juga mendoakan untuk anaknya. Itu jadi diberikan Allah contoh, kalau Nabi Nuh itu anaknya, maka Nabi Ibrahim tidak boleh mendoakan anaknya. Nabi Ibrahim tidak boleh mendoakan bapaknya, karena tidak mau ikut Nabi. Nabi Lut juga begitu. Yang ikut Nabi Lut selamat, yang tidak ikut Nabi Lut celaka, meskipun istrinya. Semua anak-anaknya disebutkan aman. Anak-anaknya Nabi Lut aman, kecuali ibunya. Nah, ini menjadi pelajaran. Jadi ternyata bisa terjadi nanti di akhirat itu
suami istri dan anak orang tua pisah gara-gara tidak sama dalam hal keimanan, akidah. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, puncaknya tentu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad ini diutus oleh Allah untuk alam semesta semuanya. Maka rumusnya jadi sama. Dimanapun berada, kalau tidak ikut Nabi Muhammad celaka. Meskipun di Mekah. Begitu juga yang ikut Nabi Muhammad aman, selamat. Meskipun di Bengkulu, di Eropa, dimanapun berada. Nah, ayat tadi menegaskan bahwa ini sebagai sebuah keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu bisa menjadi jaminannya. Jadi selama Nabi Muhammad masih di Mekah tempo hari itu, maka Allah tidak mengadab mereka. Meskipun mereka ingkar, Allah tidak mengadabnya. Dan karena itu baru kemudian orang-orang di Mekah, Abu Jahal dan seterusnya itu diadab oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Itu. Mereka dibuat sulit itu. Jadi orang-orang di Makkah setelah ditinggal Nabi Muhammad SAW itu dibuat kesulitan, banyak kesulitan, terjadi paceklik ini dan seterusnya. Puncaknya adalah perang Badar. Pimpinannya terbunuh secara mengenaskan, yaitu Abu Jahal. Mereka bawa banyak kekayaan, bawa banyak pasukan, tapi kemudian ternyata ya kalah berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW dan sahabat yang jumlahnya tidak banyak. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian Allah masih membuka peluang. Selama mereka masih mau bertobat, maka Allah juga tidak membinasakan. Karena berikutnya masyarakat di Makkah ujungnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar. Sampai puncaknya Abu Sufyan juga masuk Islam, bertaubat. Khalid bin Walid, Amr bin As, termasuk juga ujungnya anaknya Abu Jahal juga. Meskipun sudah diberitahu oleh Nabi sudah mengumumkan, Ikrimah, anaknya Abu Jahal itu saat Fathu Makkah termasuk yang halal darahnya, boleh dibunuh. Tapi ternyata dia melarikan diri, ketakutan kan, naik kapal, gitu. Di tengah-tengah kapal terjadi ombak. Ikrimah, di tengah-tengah kapal terjadi ombak. Maka Ikrimah berdoa kepada Allah. Jadi orang kafir dulu itu, orang musyrik itu berdoa juga kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya sekarang minta kepadamu, kalau memang engkau menyelamatkanku, dan tentu aku tidak minta kepada Hubal, tidak minta kepada Lata dan Uzza. Saat ini aku minta kepadamu, kalau engkau selamatkan aku, maka aku nanti akan beriman kepada Muhammad itu, Nabi Muhammad. Dan ternyata betul, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ombak itu reda, angin itu reda, dan kemudian sampailah dia di Yaman, di seberangan pelarian yang dia tuju itu. Nah, ternyata biasa kan orang itu dalam kondisi susah itu berdoa, minta selamat. Setelah selamat gimana ibu? Di pesawat oleng, ya kan, nangis gitu. Pas sampai bisa mendarat gimana kira-kira? Gimana? Lupa dia, ketawa-ketawa. Pas pesawat itu turun, waktu zuhur juga, nggak sholat juga, ketawa-ketawa dia. Iya kan? Begitu kan banyakkan manusia. Diselamatkan oleh Allah, ya Allah selamatkan dari gempa ini. Besok datang rombongan bawa bantuan supermi, gimana? Udah lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, berebut supermi. Nah, ternyata betul Ikrimah ini juga lupa dengan doanya tadi.
Seharusnya kan dia kembali dan kemudian beriman kepada Nabi Muhammad. Ternyata tidak. Tapi ternyata dia punya jalan. Jalannya adalah dari istrinya. Istrinya menyusul, menemui Ikrimah, ngejar suaminya. Ini istri luar biasa. Istrinya sudah sebelumnya ketemu dengan Nabi, menyatakan iman kepada Nabi Muhammad SAW, masuk Islam. Ya Rasulullah, saya beriman, mengucapkan syahadat. Dan kemudian sang istri tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah suamiku Ikrimah itu jika masuk Islam engkau memaafkannya dan engkau akan menjamin keamanannya? Nabi menjawab, iya. Padahal Nabi sudah mengumumkan dia termasuk yang halal darah. Tapi mendengar ucapan seorang wanita yang sudah masuk Islam tentang suaminya, Nabi menjawab spontan itu iya. Dan sang istri tahu, istrinya Ikrimah itu tahu Nabi Muhammad tidak mungkin ingkar janji. Nabi Muhammad tidak mungkin ingkar janji. Nabi Muhammad kalau berkata pasti ditepati dan pasti benar. Maka sang istri dengan segala daya dan kekuatannya lari menyusul sang suami yang lari itu, yang melarikan diri, dan betul ketemu. Maka kemudian istri itu membujuk, bang, kira-kira begitu, ayo kita balik. Ya Allah, Muhammad yang kita musuhi, yang bapak musuhi, yang engkau musuhi, dan yang saya musuhi, ternyata dia itu manusia terbaik di muka bumi. Tidak ada manusia terbaik daripada dia. Ayo bang, kita balik, masuk Islam saja. Saya sudah masuk Islam. Oh iya, katanya. Enggak, nanti saya ke sana ketemu Muhammad itu saya dibunuh. Kan sudah mengumumkan saya bisa dibunuh. Tidak bang, ayolah kita balik. Lama dibujuk, hingga betul-betul bisa meyakinkan, ayo balik. Aku sudah mendapat jaminan dari Nabi Muhammad. Betul balik. Dan kemudian menyatakan diri masuk Islam. Maka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab mereka sedang mereka itu mau minta ampun, sebesar apapun dosa dan kesalahan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, maka agar kita itu selamat, di ayat ini berarti ada dua hal. Untuk ayat ini, nanti ada satu lagi ayat, tapi di ayat ini kita ditunjukkan agar kita itu selamat secara menyeluruh dan juga secara pribadi. Dua hal syaratnya. Yang pertama, hendaknya Nabi Muhammad SAW hadir pada diri kita, hadir di tengah-tengah masyarakat kita. Karena disebutkan wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengadab mereka selama kamu ada di tengah-tengah mereka. Berarti masyarakat di mana saja berada aman kalau Nabi Muhammad ada di situ. Bagaimana Nabi Muhammad itu ada di situ? Tentu sekarang nggak bisa sebagaimana dulu. Dimana kalau dulu betul secara fisik Nabi ada di Mekah, secara fisik Nabi ada di Madinah. Tapi Nabi Muhammad ada di tengah-tengah kita, artinya adalah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran ada di tengah-tengah kita, hadis sunnah ada di tengah-tengah kita, dan itu kita baca, kita fahami, kita amalkan, maka selamat insya Allah. Yang kedua, agar kita selamat, ya kita sebagai manusia biasa tidak luput dari dosa dan kesalahan, maka segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta ampun kepada Allah. Sebesar apapun dosa, Allah akan mengampuni jika kita benar-benar mau minta ampun. Ikrimah saja yang sudah dinyatakan oleh Nabi halal darahnya, ketika kembali minta ampun tetap diterima.
dan diterima insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Silakan kalau ada yang bertanya. Pas jam 6 kurang dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Pak Dr. Sana penceramah termulia ini. Saya ingin tahu Nabi Muhammad sudah jamin masuk surga. Nabi Muhammad itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Tapi Nabi Muhammad tetap saja melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kira-kira motivasi Nabi Muhammad itu padahal sudah ada jaminan dia masuk surga, tapi tetap melaksanakan apa yang diperintahkan. Itu satu. Yang kedua, mungkin nyimpang dikit mengenai sholat subuh. Ya. Sama yang kemarin Pak Sembar diberikan untuk disampaikan kepada kita, katanya tidak ada sholat subuh. Mohon penjelasan. Ini sekedar pengetahuan sejarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang pertama, Nabi itu sudah dijamin masuk surga, ya kan? Tapi kenapa? Kok apa tadi? Tunduk patuh kepada Allah. Banyak ibadahnya. Kenapa kok banyak ibadahnya? Ya jawabannya karena Nabi banyak ibadahnya. Karena Nabi banyak tunduk dan patuh kepada Allah, tidak mungkin bermaksiat kepada Allah. Karena itulah maka dijamin masuk surga. Bisa ditangkap? Bisa ditangkap? Kenapa Nabi itu dijamin masuk surga? Ya karena Nabi itu banyak ibadahnya, nggak pernah bermaksiat kepada Allah, tidak ada perintah Allah yang diragukan, maka Nabi dapat jaminan masuk surga. Maka sebenarnya sama, kita juga bisa dapat jaminan masuk surga kalau kita itu tunduk dan patuh kepada Allah, beriman dan beramal soleh. Kamis kemarin sudah kita terangkan kan? Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, kan? Itu kan jaminan Allah. Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa bagi mereka adalah surga. Itu jaminan Allah. Jadi perlu diketahui bahwa masuk surga itu pasti ada syarat. Tidak ada masuk surga itu tanpa syarat. Ada syarat. Syaratnya apa? Beriman dan beramal soleh. Gitu. Memang ada pertanyaan itu. Ummuna Aisyah tanya kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi pertanyaannya itu terkait dengan Nabi itu kan sholat malamnya panjang, doanya panjang, istighfarnya panjang. Nabi itu kakinya sampai bengkak, bengkaknya karena sholat. Kalau kita bengkaknya karena gitu. Maka Ummuna Aisyah tanya, ya Rasulullah, Anda itu sudah dijamin masuk surga, kok sholat Anda itu panjang? Kok ibadah Anda, kok doa Anda juga seperti itu? Maka apa jawaban Nabi? Jawaban Nabi, afala akuna abdan syakur. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang sangat bersyukur kepada Allah? Bukankah sudah selayaknya aku itu bersyukur kepada Allah? Itu jawaban Nabi. Itu jawaban Nabi. Jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Bapak dan saudara-saudara sekalian, orang itu semakin baik, semakin bertakwa, semakin jelas masuk surga.
itu semakin dekat dengan Allah. Gitu. Dekat dengan Allah, semakin banyak ibadahnya, semakin takut kepada Allah, semakin banyak nangis gitu. Ya, di antara pertanyaan Ummu Aisyah tadi itu, menyaksikan Nabi itu nangis, itu sampai basah. Ya Rasul, kenapa Anda sampai nangis seperti itu? Gitu. Itu sudah diwakilin Ummu Aisyah. Itu menunjukkan bahwa ternyata orang itu kalau betul-betul bertakwa, nggak banyak dosa, bahkan mungkin nggak ada dosa, itu malah banyak nangisnya kepada Allah. Banyak nangisnya. Bukan kayak orang-orang macam kita kan, banyak dosa tapi malah nggak bisa nangis, malah banyak ketawanya gitu. Itu ya, dan ini bukan hanya Nabi. Oh, Abu Bakar itu ya sama, dijamin masuk surga sudah. Ya, Abu Bakar itu sama, dijamin masuk surga. Tapi bagaimana salatnya? Kata Ummu Aisyah, wahai Rasulullah, ayah itu jangan ditunjuk jadi imam, nggak jalan nanti itu. Apa maksudnya nggak jalan itu? Bacaan Qurannya nggak jalan nanti, karena banyak nangis, gitu. Di situ. Dan karena memang betul begitu Abu Bakar. Umar juga begitu. Umar itu kurang apa? Gagahnya. Tapi tersungkur, pernah hampir pingsan gara-gara baca atau dibacakan Al-Quran, surat At-Tur, luar biasa, atau surat Waqiah. Nah, seperti itu. Apalagi Utsman, Ali. Sampai Ali itu disebut sebagai Abu Turab, bapak tanah. Kenapa? Karena sujudnya saking panjang di Masjid Nabawi itu. Dan ngecap kira-kira itu tanah. Karena zaman dulu kan masjid itu kan pakai tanah. Begitu. Maka kalau Imam Ali itu sujud itu ya udah nempel itu tanah. Maka disebut sebagai Abu Turab, orang yang sangat banyak sujud. Padahal sudah jelas dijamin masuk surga. Nah, model-model kita ini nggak ada jaminan masuk surga, tapi sholatnya minta cepat, ya kan? Nggak tersentuh. Sholat agak lama dikit aja, sholat agak lama sholat, ya kan? Ya. Dan istighfar tidak ada nangis, nggak tersentuh dengan istighfarnya, karena merasa nggak bersalah, apa yang saya istighfari, gitu. Maka ada ulama yang mengatakan istighfarmu itulah yang perlu diistighfari, karena istighfar yang tidak menyentuh sama sekali. Bagaimana Nabi Nabi Yunus merintih padahal dosanya sedikit dengan bacaan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu yang pertama. Yang kedua tentang salat apa tadi? Salat syuruk. Perlu diketahui, salat syuruk itu istilah itu tidak akan kita ketemukan di dalam hadis dan juga tidak akan kita ketemukan di dalam kitab-kitab fikih. Cari, nggak akan ketemu. Bab salat sunnah ada nggak? Salat syuruk tidak akan ada. Salat sunnah, nggak ada istilah itu di kitab fikih. Di kitab hadis juga tidak ada. Yang ada adalah isyraq. Surat Shad ayat 18. Wasakharnal jibala ma'ahu wasakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil ashyi wal isyraq. Dan kami tundukkan bersama Daud, yaitu jibal, gunung. Yusabbihna, mereka semuanya bertasbih. Maksudnya bertasbih, ada yang menyebutkan salat. Ai yusalluna, yusallina. Mereka semuanya salat bil ashyi, di waktu sore, wal isyraq, dan di waktu pagi, wat tayra, dan juga burung-burung. Itu. Jadi kata-kata isyraq ada di dalam Al-Quran. Memang mirip syuruk dengan isyraq, pakai qaf ya. Isyraq mirip. Nah, jadi ada kalau isyraq. Tapi kemudian dijelaskan
Ibnu Abbas menjelaskan setelah tanya kepada Ummu Hani tentang sholat duha. Ibnu Abbas itu nggak pernah sholat duha, nggak tahu tentang sholat duha, karena Ibnu Abbas sahabat itu tidak akan melakukan ibadah kalau nggak tahu, kalau tidak ada dalil. Maka Ibnu Abbas nggak melaksanakan sholat duha, hingga kemudian ada yang memberitahu tentang sholat duha. Aku diberitahu tentang sholat duha itu oleh Ummu Hani, bibi Nabi Muhammad SAW. Maka ayo kita menemui Ummu Hani, bibi Nabi. Maka menemuilah Ummu Hani. Maka Ummu Hani bercerita begini. Ketika Nabi Muhammad SAW Fathu Makkah mampir ke rumahku, beliau minta air seember, lalu beliau mandi dan wudhu. Setelah itu beliau di pagi hari itu sholat 8 rakaat minat duha, di waktu duha. Nah, mendengar berita ini, tahu berita ini, tahu cerita Ummu Hani itu, Ibnu Abbas kemudian mengatakan, oh ini saya baru tahu kalau begitu. Inilah makna isyraq di dalam Al-Quran itu. Ibnu Abbas kan pakar Quran, hafal Quran. Maka kemudian Ibnu Abbas, oh ini makna isyraq, yaitu salat duha yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu Ibnu Abbas selalu kemudian mengerjakan salat duha gitu. Jadi mengkaitkan antara salat duha dengan salat isyraq atau tasbih isyraq di zaman Nabi Daud gitu. Apa artinya dengan demikian? Iya, ada salat isyraq itu, tapi di kita lebih dikenal dengan nama duha. Secara bahasa sama. Imam Qurtubi menjelaskan isyraq dengan duha itu sama, yaitu di waktu pagi, matahari ketika naik terus mencorong, itulah waktu isyraq. Dan silakan memang salat di waktu itu, sama dengan di zaman Nabi Daud, di waktu itu salat. Bahkan bukan hanya manusia, tapi gunung, burung dan seterusnya. Karena memang di zaman Nabi Daud itu dahsyatnya, bukan hanya manusia yang tunduk, gunung tunduk, burung tunduk, bahkan setan ikut tunduk. Itu yang dilanjutkan nanti di zaman Nabi Sulaiman. Setan itu di zaman Nabi Sulaiman tunduk semuanya. Itu. Tapi saat itu aja. Nah, di zaman Nabi Muhammad mengajarkan sholat duha istilahnya. Ini dipesankan kepada Abu Hurairah, dipesankan kepada sholat yang lain, jangan tinggal 3 hal. Apa 3 hal itu? 3 hal itu witir sebelum tidur. Yang kedua puasa 3 hari setiap bulan. Yang ketiga rakaatayil fajr, rakaatay az-duha, 2 rakaat duha itu. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, salat isyraq itu ada, tapi sama dengan salat duha. Kalau kita agak-agak terpleset dikit salat syuruk, ya katakanlah ada, tapi itu salat duha gitu loh. Bukan salat tersendiri gitu. Waktunya sama gitu, yaitu di waktu duha. Di waktu duha itu kapan? Waktu duha itu masuk kapan? Waktu isyraq untuk salat itu kapan masuknya? Yaitu ketika matahari terbit terus naik hatta tertafi. Karena Nabi bersabda tidak boleh sholat di 3 hal, di 3 waktu. Salah satunya adalah hina tatlu asyams hatta tertafi. Saat matahari terbit itu nggak boleh sholat sampai matahari itu naik. Masuk waktu duha, itulah silakan sholat. Minimal berapa? Minimal 2 rakaat
Maksimal berapa? Para ulama menyebutkan 12. Idealnya 8 tadi, kayak yang dilakukan oleh Nabi. Gitu. Jelas? Jadi secara khusus sholat isyraq atau sholat syuruk tadi secara khusus nggak ada gitu. Adanya itu sama dengan sholat duha dan di waktu duha. Yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai kita sholat di waktu yang terlarang gitu. Itu yang perlu diperhatikan. Ada 5 waktu kita diperintahkan sholat. Sholat fardu itu kan 5 waktu. Ada 5 waktu pula kita sebenarnya dilarang sholat di 5 waktu itu. Yaitu salah satunya di saat matahari terbit. Ntar dulu, jangan sholat dulu di waktu matahari terbit itu. Tunggu sampai matahari naik hatta tartafi gitu. Sehingga matahari itu naik gitu. Sampai batasnya kapan? Sebelum waktu matahari di tengah-tengah. Waktu tengah-tengah itu juga nggak boleh sholat sebenarnya gitu. Sampai kemudian masuk waktu zuhur sehingga tergelincir itu. Jelas? Jelas? Jelas insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah surat Isra dan Isra dengan doa. Itu kalau kami dengar dari beberapa ustaz yang terkenal, misalnya Ustaz Hidayah, Wah, dan lain sebagainya, itu ada surat surat itu. Walaupun doa ada lain. Jadi kami bingung, yang mana yang dituruti? Apa tidak perlu surah atau doa saja? Ini kan bagus. Ya. Insya Allah tolong didengarkan dengan cermat apa yang diterangkan oleh UAS atau UAH. Saya membaca juga, saya dengar. Jangan di pas matahari terbit, tambah 15 menit. Insya Allah beliau mengatakan itu. Dan namanya, iya ada, karena ada tadi isyraq tadi kan, isyraq tadi. Beliau menyebutkan itu awal waktu duha, gitu. Awal waktu duha, gitu. Bukan syuruk atau isyraq tadi, tapi itu disebut sebagai awal waktu duha. Duha itu punya waktu awal. Ada waktu awal, ada waktu tengah, ada waktu akhir. Itu semua duha. Kalau mau dibagi, waktu awal itu disebut waktu isyraq, gitu. Kalau mau, gitu. Nah, ada lagi nanti waktu tengah-tengah, ada lagi nanti waktu akhir. Tapi intinya sama, itu juga sholat duha karena dikerjakan di awal waktu duha, gitu. Ngambil istilahnya tadi, ngambil istilah isyraq di Al-Quran tadi, tapi sebenarnya hakikatnya sama, gitu. Itu kalau kita mau mencermati penjelasannya, gitu. Tapi memang iya agak masih tetap dipertahankan nama itu oleh beliau karena berdasarkan Al-Quran tadi. Tapi supaya nggak membingungkan bahwa apa, saya katakan dengan sangat jelas bahwa isyraq dan duha itu sama, gitu. Itulah yang dijelaskan oleh Imam Qurtubi dan hampir semua ulama-ulama tafsir. Dan karena itu kita tidak akan temukan di dalam kitab fikih bab sholat sunnah itu ada sholat isyraq, nggak akan ketemu kita. Yang ada adalah sholat duha, gitu. Supaya saya nggak bingung, supaya bapak nggak bingung. Dan bingungnya itu yang dikhawatirkan takut di waktunya. Andaikan bapak mengatakan sholat isyraq dan sholat syuruk asal waktunya tidak di pas matahari terbit, saat matahari sudah naik 15 menit, itu sih nggak ada masalah, gitu. Nggak ada masalah. Karena persoalan nama itu nggak terlalu masalah, itu. Sama dengan sholat fajar dengan sholat qobliyah. Iya, nggak ada masalah soal niat itu. Yang penting sholatnya itu benar waktunya. Sama dengan bapak mau niat sholat sunnah sebelum subuh, itu bapak niatkan sholat apa? Boleh bapak niatkan sholat qobliyah subuh, boleh bapak niatkan sholat sunnah fajar, gitu. Sama dengan sholat tarawih, bapak boleh niatkan sholat qiyamul ramadan, bapak boleh niatkan sholat tahajud, bapak boleh niatkan sholat tarawih,
Satu sholat tapi namanya memang beragam, banyak gitu. Yang penting sholatnya benar dan di waktu yang benar itu. Nah kalau soal nama, kalau mau dikejar soal nama, yang paling akurat ya duha. Mau di hadis-hadis namanya duha gitu. Kalau mau ngejar saya, nama di hadis nggak ada. Sholatlah kamu sholat isyraq itu nggak ada gitu. Sampai melungker juga gak akan ketemu. Yang ada adalah minad duha, dan itu disebutkan juga sama hadis itu 2 rakaat dari duha. Maksudnya awal duha, yang bahasa Arabnya boleh disebut dengan isyraq. Tapi hadis itu menyebutkan minad duha, di waktu duha. Jelas? Jelas? Kalau soal niat insya Allah nggak salah. Yang penting yang perlu diluruskan, dan saya berkepentingan untuk meluruskan itu waktunya, supaya kita tidak sholat di waktu yang nggak boleh sholat gitu. Itu yang sangat penting. Soal niat itu gampang. Soal niat, tapi jangan sampai kita sholat di waktu yang justru kita tidak boleh sholat. Itu yang penting. Itu jelas? Belum? Ya udah. Gimana kira-kira ya, kalau saya udah langsung aja sholat Allahu Akbar, sholat sunnah waktu duha. Iya, itu nggak susah. Nabi nggak susah-susah ngajarin kayak gitu. Nggak ada. Nanti kalau kamu sholat suruk, niatlah sholat suruk. Nggak ada. Jadi sholat tuh gampang. Apalagi bahasa Arab, ngerti tidak? Sulit kita gitu. Yang jelas ketika matahari terbit terus naik sampai istiwa, itu waktu sholat duha. Panjang Bu, Pak. Gitu. Mau sholat di masjid silakan, nanti sholat lagi di rumah silakan, gitu loh. Jelas? Masih kurang jelas? Ya udah, kalau masih kurang jelas ya susah. Karena kadang-kadang ilmu itu kalau sudah nempel susah. Sama dengan kalau nggak tahu juga susah kalau sudah nempel. Tapi ini sebenarnya sangat jelas. Di antaranya Bapak punya kitab fikih, cari itu ada nggak di bab sholat sunnah itu sholat suruh? Nggak ada. Adanya sholat duha. Namanya yang terkenal, yang populer itu duha. Gitu. Nama yang populernya. Gitu. Nama yang populernya itu duha. Karena Nabi pesannya juga duha. Nabi pesannya kepada Abu Hurairah dan kepada yang lain, termasuk tadi hadis yang saya bacakan, panjang tadi soalnya. Itu ada di tafsir Ibnu Katsir. Baca kalau yang punya terjemahannya, itu panjang. Itu juga disebutkan minal duha, gitu loh. Istilah ini hanya istilah Arab ya. Saya karena saya ngerti bahasa Arab, jadi saya nggak ada masalah. Mau isyraq mau duha itu sama secara bahasa. Dengar semua? Secara bahasa mau isyraq mau duha itu sama, yaitu di waktu pagi. Itu isyraq itu pagi, duha itu pagi, sama gitu loh. Bahasa Arab itu apa? Bahasa Indonesia pagi dengan apa? Hah? Enggak ada, maksud saya ada enggak padanan kata? Gitu, akap. Pagi dengan akap lah, kira-kira gitu. Itu sama gitu loh, gitu. Sama dengan sore dan petang. Nah, inilah kira-kira mirip lah gitu. Ya. Bukan nggak usah. Bentar, pertama kita sudah sholat syuruk ya katakanlah. Tapi perhatikan sholat syuruknya itu pas matahari naik, jangan pas matahari terbit. Ya, nggak apa-apa. Loh, apakah nanti kita nggak perlu duha? Nggak perlu, nggak, sudah sholat duha itu sudah sholat duha. Tapi kalau mau sholat duha lagi bagus, gitu, boleh. Karena apa? Sholat duha itu, nah ini yang jadi masalah kan? Kita sudah sholat di sini kan? Sudah sholat yang selama ini dikenal dengan isyraq gitu. Tapi naik inilah, ini sudah boleh nih. Sebentar, belum. Tambah lagi 15 menit kan? Belum masuk. Ntar dulu, saya jelaskan. Jadi kita di sini sudah salat 2 rakaat kan, di waktu yang benar.
Nah, sebentar dulu, di waktu yang benar, yaitu nanti jam 6 lewat 25 menit. Ya, nanti jam 6 lewat 25 menit kita sholat. Allahu Akbar. Ya kan? Pertanyaannya, apakah kita masih boleh sholat duha? Ya, sangat boleh. Gitu. Mau di sini, mau di rumah ya sangat boleh. Kenapa? Sholat duha itu bukan hanya 2 rakaat. Sholat duha itu bisa 4 rakaat. Artinya 2 rakaat, nanti nambah lagi. Nabi tadi sampai 8. Gitu. Boleh dikerjakan langsung, boleh nanti di rumah dan seterusnya. Bahkan ulama menyebutkan 12 lah. Gitu. Dan itu ada hadisnya juga. Dan sebenarnya juga selama waktu masih ada yang nggak ada masalah. Gitu. Tapi sudah banyak lah 12 itu kira-kira. Gitu. Jelas? Jelasnya di situ. Jangan dikatakan kalau sudah sholat duha nggak boleh sholat duha. Enggak. Selama waktu masih ada. Tapi kalau tidak sholat lagi, nah ini sudah sholat di sini, sholat duha di sini, nggak sholat lagi, ya sudah nggak apa-apa juga. Itu sudah sholat duha, gitu. Jelas? Jelas? Ya, clear ya. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasan yang tadi Ustaz. Saya pribadi dan mungkin juga ibu-ibu ini sebenarnya masih ada kebingungan dengan tadi sholat isya dan sholat duha. Sepengetahuan yang saya tahu, kalau duha kan boleh dilakukan di masjid, bisa dilakukan di rumah. Nah, sepengetahuan saya juga selama ini kita melakukan ada sholat isya itu sebaiknya dilakukan di masjid. Kalaupun di rumah itu tidak boleh kita melakukan aktivitas lain. Ini sepengetahuan saya. Kalau di masjid ini kita kan mendengarkan ceramah segala macam. Nanti masuk waktu suruh kita melakukan sholat isya yang didapat oleh Nabi bahwa itu pahalanya sama dengan berhaji berumrah bersama Rasulullah. Nah, dengan penjelasan Bapak tadi menyatakan sama dengan sholat duha, ininya seperti apa dengan pahalanya sholat isya ini, kekhususannya kalau kita melakukan itu sama dengan berhaji berumrah dengan Rasulullah. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali. Bagus sekali. Nah, yang disampaikan tadi bagus. Apa tadi itu? Salat isyraq itu tidak boleh di rumah. Iya. Tidak boleh ini, tidak boleh ini tadi ya? Apa tadi? Tidak boleh di rumah, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Kata-kata tidak boleh ini, tidak boleh itu dari mana? Jangan kita membuat-buat gitu. Semuanya harus berdasarkan dalil gitu. Semua harus berdasarkan. Ustaz, maksud saya tadi sepengetahuan kami, kalau sholat isya itu sebaiknya di masjid. Di rumah bukan tidak boleh. Kalau di rumah, apalagi kita ibu-ibu, mungkin kita tidak boleh putus. Bisa sudah sholat subuh, harus selalu berada melakukan aktivitas sholat dan tidak boleh melakukan aktivitas lain. Maka iya. Kita berada di masjid. Bagus. Iya, itulah yang saya maksud. Dari mana itu? Kok sholat isyraq nggak boleh di rumah? Itu tidak ada. Nabi tadi melakukannya di rumah Ummu Hani. Yang itu dimaknai oleh Ibnu Abbas sebagai sholat isyraq. Dan inilah sholat duha, gitu. Jadi perlu kita clearkan dulu bahwa sholat isyraq dan sholat duha itu sama. Itu. Tidak boleh ini tadi itu nggak ada dalilnya. Itu. Saya nggak tahu pengetahuannya dari mana, gitu. Wong sholat isyraq dan sholat duha itu sama. Berarti dilakukan dimanapun boleh, gitu. Ini yang pertama. Sholat isyraq dan sholat duha itu sama. Karena memang secara bahasa juga sama. Maka dilakukan dimanapun boleh. Satu. Yang penting tepat pada waktunya. Dan waktunya panjang. Nah itu.
mulai dari terbit matahari naik ya, bukan pas matahari, sampai sebelum matahari di tengah-tengah. Itulah waktu sholat duha dan waktu sholat isyraq. Gitu. Tapi yang populer di kitab-kitab fikih, sekali lagi di kitab-kitab fikih dan juga kitab hadis itu tidak menyebut sholatul isyraq, tapi rakaataini minad duha atau sholat awabin gitu. Sholatul awabin gitu. Sholat awabin. Kemudian diterangkan apa sholat awabin itu? Ya sholat di waktu duha ketika agak panas, ketika unta itu sudah tersengat dikit, gitu penjelasannya. Jelas? Sampai di sini. Satu lagi, ya, yang tadi itu. Nah, kalau yang paket haji tadi kan? Nah, yang paket haji itu ibu-ibu, bapak, bunyi hadisnya itu man shallal ghadata fi jama'atin. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, itu berjamaah ya. Tsumma yaq'udu yadhkurunallah, kemudian duduk berzikir kepada Allah, hatta tatlu asyams, sampai matahari terbit. Tsumma sholat rakaataini, kemudian sholat 2 rakaat. Ingat, dalam bahasa Arab kemudian itu ada jeda. Ini harus ngerti bahasa Arab kan? Tidak langsung, tidak matahari terbit langsung, tapi tsumma ada jeda. Itu bahasa Arab tsumma, kemudian itu beda dengan fa. Itu. Kemudian sholat 2 rakaat. Lihat, Nabi menyebutkan di sini kemudian sholat 2 rakaat, tidak disebutkan nama apa sholat itu. Tapi yang penting sholat 2 rakaat. Fakanat lahu ka ajril haji wal umrati tamma. Maka baginya mendapatkan pahala haji seperti mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Itu jelas hadisnya. Jangan ditambah-tambah seperti haji dan umroh bersama dengan Nabi. Nah, itu tambah-tambahan itu, ya kan? Disebutkan seperti mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Jelas? Jadi salatnya 2 rakaat. Saat matahari terbit sudah naik. Salat apa itu? Tidak disebut di dalam hadis ini. Tidak disebut di dalam hadis ini. Lihat. Ini bicara hadis kita. Tidak disebut namanya apa dalam hadis ini. Tapi disebutkan di dalam hadis lain. Apa nama salat ini? Itu. Apa nama salat ini disebutkan dalam hadis lain, meskipun hadis ini ada sedikit ada cacat itu. Dhaif dikit. Tapi bisa dijadikan patokan. Disebutkan rakaat sabahatad duha. Jadi disebutkan duha gitu. Atau minad duha, rakaataini minad duha. Justru disebutkan duha, tidak disebutkan nama syuruk dan juga tidak disebutkan nama isyraq. Jelas? Justru disebutkan namanya duha. Ini pun disebutkan oleh hadis ini. Saya dengar. Dan kemudian saya lacak betul namanya ada duha. Tapi beliau memaknainya di waktu duha awal gitu. Duha yang lebih pagi. Gitu. Jelas Ibu? Jadi yang disebut dengan paket haji tadi itu, yang dapat pahala haji itu bukan salat isyraqnya, bukan salat duhanya saja, tapi mulai dari awal. Salat subuhnya berjamaah di masjid, lalu berzikir, termasuk pengajian ini berzikir ini. Kita agak ayal-ayalan ini juga berzikir ini. Ya, karena ini ajaran Nabi. Ya, menerangkan ajaran Nabi itu bagian daripada zikir yang sangat penting. Zikir ini, asal ibu masih ngikutin ya. Ini zikir. Sampai matahari terbit, summa kemudian salat. Ini nggak harus langsung salat. Nanti dulu nggak apa-apa, ngambil waktu yang sangat utama, jam 6:30 atau jam 7 itu boleh karena summa. Kemudian salat 2 rakaat, minimal 2 rakaat. Kok nambah lagi ya boleh, gitu. Itu pahalanya pahala haji dan umroh. Betul ibu tanya tadi. Bedanya yang bukan beda sholat isyraqnya, tapi beda pahala haji dan umrohnya ini. Kalau di rumah nggak dapat gitu loh.
Meskipun ibu di sholat di rumah itu sholat di rumah itu duha tadi, duhanya di rumah tidak di masjid, itu nggak dapat gitu. Bukan isyroknya nggak dapat, bukan duhanya nggak dapat, tapi pahala haji dan umrohnya yang tidak dapat kalau dilakukan di rumah, apalagi nggak berjamaah gitu. Tapi sebentar, satu lagi untuk ibu-ibu. Untuk ibu-ibu, wallahu alam. Ini tadi hadis tadi untuk bapak-bapak ya, untuk bapak. Jadi bapak yang sholat subuh berjamaah di masjid, zikir, terus kemudian sampai matahari terbit, ini sudah mulai bisa kita sholat zuha itu, ini memang dapat paket haji dan umroh. Nah, bapak sholatlah di sini zuhanya. Nanti kalau mau sholat lagi di rumah silakan. Tapi kalau sholat di rumah nggak dapat paket pahala haji dan umroh. Ini bapak. Ada pertanyaan bagaimana dengan ibu-ibu Ustaz? Wallahu alam. Saya melihat karena kalau ibu-ibu itu sholat itu andaikan ya, ibu-ibu andaikan di rumah, sengaja sholat di rumah dengan baik, lalu berzikir, lalu kemudian sampai duha, kemudian sholat duha. Saya berharap kalau ibu-ibu tetap mendapatkan pahala haji dan umroh. Kalau begitu, artinya subuhnya meskipun nggak jamaah, karena jaga rumah, gitu. Suami ke masjid, gitu, kan? Ya. Anak kecil, terus sholat di situ berzikir sampai duha, insya Allah dapat pahala haji dan umrah. Gitu. Itu ibu-ibu, tapi kalau bapak nggak bisa. Gitu. Karena ada yang juga berpendapat ibu-ibu itu kalau iktikaf di rumah boleh, gitu. Kalau sulit di masjid, di tempat ibadahnya, ibu-ibu ambillah tempat ibadah di rumah itu, di kamarnya itu kapling dikit, kasih sajadah sebagai tempat khusus untuk beribadah. Iya betul, harus terus zikir terus sholat, jangan sholat terus masak terus kesini, enggak nyambung jadinya. Itu yang paket pahala haji dan umrah tadi, bukan yang bedanya isyrok dengan duha. Jelas? Gimana? Ini memang saya agak kesulitan ini jelaskan di banyak masjid, gitu. Iya. Ada yang tanya, Ustadz, jadi gimana sholat saya selama ini? Yang pas matahari terbit itu, insya Allah tetap berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu. Karena kita belum tahu, tapi setelah tahu loh kok masih juga, itu mohon maaf, gitu, berat, gitu. Kalau belum tahu, insya Allah. Karena ada sahabat yang belum tahu itu disebut Nabi itu nggak apa-apa, zadakallahu khirsan, tapi jangan diulang, gitu. Ada sahabat itu sholat salah, tetap Nabi doakan. Bagus, zadakallahu khirsan wala ta'ud. Semoga Allah berikan semangat, tapi jangan diulang, gitu. Ibadah-ibadah yang kita niatkan karena Allah, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit-sedikit salah karena kita belum tahu, insya Allah diampunin oleh Allah, gitu. Tapi ketika sudah tahu masih juga nggak mau tahu, itu agak berat, gitu. Dan saya mohon maaf sebagai ustadz salah. Ustadz, Syamlan, kenapa kamu biarkan orang sholat, nggak kamu tunjukkan ajaran Nabi? Saya nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kamu tahu, kamu ngaji Bulul Maram, itu di situ ada 5 larangan sholat, nggak kamu tunjukkan, bagaimana? Samalah, kenapa saya juga kemarin menunjukkan anak-anak itu janganlah kalau sebelum nikah itu foto-foto itu. Itu kalau nggak kita terangkan, nggak kita tunjukkan, ustadz diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu. Jelas? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, udah. Dan diumumkan